Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Gemintang Andi Guntra dari Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi array dalam C++, beserta penjelasan dan contoh implementasinya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai dari pertama, yaitu pengertian array. Pengertian array ini di sini yaitu array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Nah, di sini juga array dapat berupa satu dimensi dan dua dimensi. Nah, nanti akan dijelaskan berikutnya, yaitu yang di sini pertama ada array satu dimensi. Nah, untuk array satu dimensi ini dia memiliki hanya satu indeks saja. Nah, digunakan untuk menyimpan data secara linear. Nah, ini contoh deklarasinya, kita menggunakan integer. Ini variabelnya angka. Nah, di sini ada array-nya dengan indeksnya hanya 1 dengan 5 elemen. Nah, kelima ini menandakan elemennya yang berjumlah 5. Untuk mengaksesnya kita tinggal melakukan seperti ini saja. Jadi yang tadi variabel tadi angka 0, misalnya yang 0 ya, elemen ke 0 sama dengan 10. Nah, lalu kita menggunakan cout untuk menampilkan angka pada elemen tersebut. Seperti itu. Nah, di sini untuk contoh programnya. Nah, ini untuk contoh programnya. Ini seperti yang tadi. Datanya untuk elemennya ada 5 di sini. Yaitu di sini kita dideklarasikan ya masing-masing elemennya. Nah, lalu di sini menggunakan pengulangan untuk menampilkan setiap elemennya ya. Untuk hasil tampilannya seperti pada gambar ini, elemen ke 0 10, elemen ke 1 20, elemen ketiga 30, elemen ke 4 40, dan yang kelima 50. Ini sepertinya ada sedikit kesalahan di sini, mulai dengan elemen ke 0 ya. Harusnya mungkin diubah menjadi elemen ke 1 sampai 5 mungkin ya. Nah, oke, kita lanjut saja untuk array 2 dimensi. Nah, untuk array 2 dimensi ini bedanya dia hampir sama seperti satu dimensi tadi, tapi perbedaannya di sini dia memiliki 2 indeks, yaitu baris dan kolom. Nah, biasanya digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk matriks atau tabel. Nah, untuk mendeklarasikan seperti ini. Nah, hampir sama seperti yang tadi, tapi di sini indeksnya ada 2 ya. Nah, indeks pertama memiliki 2 elemen dan indeks kedua memiliki 3 elemen di sini. Oke, lanjut kita contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk dideklarasikan. Nah, ini kita menggunakan variabel matriks. Lalu di sini seperti yang bisa dilihat menggunakan 2 indeks. Nah, indeks pertama berjumlah 2 dan indeks kedua berjumlah 2. Nah, berarti di sini adalah matriks 2 kali 2 ya. Nah, untuk di sini sudah dideklarasikan masing-masing nilainya. Nah, di sini untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi, cuman bedanya menggunakan 2 kali pengulangan untuk jadi masing-masing indeks menggunakan 1 pengulangan. Oke. Nah, di sini untuk hasilnya 1 2 3 dan 4. Seperti yang di sini tadi ya. Nah, lalu di sini selanjutnya ada operasi dasar pada array. Nah, untuk operasi dasar pada array sini yang pertama mengisi array dengan input dari pengguna. Nah, jadi hampir sama seperti yang tadi, bedanya di sini kita menginput sendiri nilai pada array tersebut. Elemen-elemen masing-masing elemennya di itu. Nah, yang kedua mencari nilai maksimum dalam array.
Nah, ini sini digunakan untuk mencari nilai maksimum yang ada pada array tadi, pada masing-masing elemennya. Nanti akan dibahas pada contoh soal. Nah, selanjutnya di sini ada menjumlahkan dua matriks. Nah, jadi matriks yang tadi seperti ini bisa kita, misal ada matriks ini lalu kita buat lagi matriks kedua. Nah, itu bisa dijumlahkan. Ya, silahkan bisa ditampilkan juga. Nah, lanjut dan yang terakhir untuk menghitung rata-rata nilai dalam array. Di sini juga nanti akan dibahas pada contoh soal. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal dan jawabannya. Nah, untuk soal pertama, yaitu menghitung rata-rata nilai dalam array satu dimensi. Di jawabannya akan dibahas selanjutnya. Dan yang kedua yaitu mencari elemen terbesar dalam array dua dimensi. Nah, selanjutnya jawabannya saya akan menampilkan jawabannya. Untuk soal yang pertama, yaitu tadi untuk menentukan nilai rata-rata. Di sini kita menggunakan matriks yang menggunakan matriks satu dimensi. Sini untuk integer nilainya. Nah, ini kita menggunakan i ini untuk memasukkan, jadi kita mau masukkan berapa jumlah dari elemennya. Nah, di sini sudah dilihat. Nah, lalu nanti kalau sudah kita ditotalkan, dijumlahkan setiap nilainya, yaitu menggunakan ini untuk menjumlahkan semua nilainya. Nah, lalu jika sudah dijumlahkan semuanya, tinggal dihitung rata-ratanya saja, lalu ditampilkan menggunakan ini. Sekarang kita coba di run. Nah, begini tampilannya. Nah, sekarang kita masukkan jumlahnya, misal kita masukkan 8 elemen. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, misal nilai pertama 3, nilai kedua 11, 3, 4, sini 4, 5, sini 7, 6, 3, 10 misalnya, dan ke-8 nya misal 9. Nah, lalu kita enter dan ditampilkan rata-ratanya itu 6,5. Nah, ini untuk yang soal pertama. Oke, kita lanjut untuk soal kedua. Nah, di sini untuk soal keduanya yaitu tadi untuk mencari nilai terbesar dalam sebuah matriks ya. Nah, kita mulai dari yang tadi. Di sini dideklarasikan untuk matriksnya menggunakan dua dimensi, menggunakan array dua dimensi yang masing-masing elemennya, masing-masing indeks itu memiliki 3 elemen. Jadi ini matriks 3x3. Lalu di sini untuk menginput masing-masing elemen yang ada di matriksnya. Nah, lalu di sini juga digunakan untuk mencari elemen terbesarnya. Kita masih menggunakan pengulangan for. Nah, untuk terakhir di sini ada untuk menampilkan hasil dari matriks tersebut. Dari hasil terbesar, elemen terbesar pada matriks tersebut. Oke, sekarang kita coba untuk di run. Nah, begini, ini awalnya. Nah, kita masukkan setiap elemen dari matriks tersebut. Kita masukkan 5, 7, 11, 4, 8, 9, 23, 40. Nah, kalau kita tekan enter, maka elemen terbesar dalam matriks tersebut
yaitu adalah 40. Nah, di sini sudah dapat dilihat ya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari soal yang tadi. Oke, untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.